Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Salawat beserta salam tetap kita sanjung agungkan kepada keharibaan kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita harapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, siswa dan siswi SD Al-Azhar 1, 2, dan 3, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik, sehat walafiat, imannya bertambah kuat, ibadahnya bertambah rajin, semakin baik kepada sesama dan terutama kepada orang tua, dan juga semakin taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi teman-teman kita yang mungkin di hari ini dalam keadaan sakit, terbaring di rumah ataupun di rumah sakit, kita selalu doakan semoga teman-teman kita ataupun ada saudaranya yang sedang sakit, kita doakan agar sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, tausiah yang akan Nabi sampaikan di pagi hari yang cerah ini, yakni berjudul 2 rakaat sebelum subuh lebih baik atau utama dari dunia dan seisinya. Anak-anak, tentu kita wajib melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Apa saja sholat itu? Dan tentu juga kita semua sudah mengetahuinya, dari sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, serta sholat isya. Hal itu wajib kita lakukan, karena pengertian wajib yakni apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan dosa. Bukan dosa kecil, tapi dosa besar, karena hukum sholat adalah wajib, dan yang nanti akan ditanya pertama kali di akhirat nanti adalah sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka baik pula seluruh amal ibadah kita. Apabila sholat kita buruk, maka belum tentu amalan-amalan kita yang lain dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amalan yang paling utama yakni adalah sholat 5 waktu. Dan juga telah dijelaskan juga di dalam Al-Quran, inna sholata tanhar anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tentu saja apabila sholatnya baik, maka seluruh yang dilakukan juga akan baik. Di samping sholat 5 waktu, anak-anak sekalian, ada beberapa sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Karena sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan, hanya dengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, setiap paginya
setiap harinya, maka akan mendapatkan pahala lebih baik dari dunia dan seisinya. Luar biasa kan? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sering kita sebut dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat ini termasuk dalam sholat sunnah rawatib dan dikerjakan sebelum melaksanakan sholat subuh. Sholat qobliyah ini memiliki keistimewaan sendiri karena Rasulullah SAW juga selalu menjaga amalan sunnah yang satu ini. Nabi SAW tidaklah menjaga sholat sunnah yang lebih daripada menjaga sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim. Dan keutamaan sholat qobliyah subuh juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. Meskipun amalan ini sunnah, namun kebaikan yang akan kita dapatkan setelah mengerjakannya lebih baik dari dunia dan seisinya. Jika kita sudah tahu keutamaan ini, maka seharusnya kita sadar bahwa keutamaan sholat qobliyah subuh saja sudah begitu besarnya. Bagaimana dengan keutamaan sholat subuh itu sendiri? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang keutamaan luar biasa dari sholat subuh itu sendiri. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, keutamaan sholat qobliyah subuh ini adalah untuk menutup kekurangan kita saat menjalankan sholat wajib. Sebagai manusia, tentunya kita selalu memiliki kekurangan. Begitu juga ketika melaksanakan ibadah sholat wajib. Tak jarang, sholat yang kita lakukan terdapat kekurangan di bagian-bagian tertentu. Ada yang sholatnya terlalu cepat, ada yang bacaannya terlalu cepat, ada juga yang kurang tumakninahnya, ada juga yang kurang khusyuk karena dalam sholat masih memikirkan hal yang lainnya, dan lain sebagainya. Dan untuk menutupi kekurangan tersebut, dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah sholat. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan pada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada sholat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan? Jika sholatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika sholatnya terdapat beberapa kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan sholat sunnah. Jika ia memiliki sholat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku, dikarenakan sholat sunnah yang ia lakukan. Kemudian amalan-amalan lainnya hampir sama seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi, anak-anak yang soleh dan solehah, sudahkah hari ini kita menjalankan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah qobliyah subuh? Apabila yang sudah melaksanakan, lanjutkan sampai dengan akhir hayat kita. Dan yang belum, marilah kita biasakan untuk menjalankan dan melaksanakannya. Bukan hanya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh saja, tapi juga seperti sholat duha, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Karena jika saja ada sholat wajib kita yang kurang sempurna,
bisa ditutupi dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Dan semoga apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lebih baik lagi dalam melaksanakan ibadah kita sehari-hari. Demikianlah tausiah pagi ini yang sangat singkat ini yang dapat Abi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.